Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami kembali lagi untuk mereview satu film yang berjudul The Gangster, The Cop and the Devil. Baiklah, tanpa perlu basa-basi, langsung saja kita mulai videonya. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita ya. Film ini menceritakan seorang gangster yang paling ditakuti dan seorang detektif yang bekerja sama untuk mencari seorang pembunuh berantai. Film ini dimulai dengan adegan seorang lelaki yang sedang mengendarai mobil di tengah suasana malam di Korea Selatan. Ia menabrak bumper mobil seorang lelaki. Pada saat lelaki itu hendak mengambil gambar sebagai barang bukti, ia langsung menusuk lelaki itu tanpa ampun sampai meninggal. Keesokan harinya, seorang polisi yang bernama Tae-suk pergi memasuki tempat mesin perjudian dan merusui tempat tersebut. Tae-suk ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi pada malam itu. Sambil memperhatikan lokasi kejadian, insting Tae-suk mengetahui bahwa ini adalah kasus pembunuhan berantai. Selanjutnya, Jang Dong-soo yang adalah seorang mafia sedang bertemu dengan seorang mafia lainnya yang bernama Sandong. Ia adalah salah satu kompetitor Jang Dong-soo di kota tersebut. Di tengah-tengah percakapan mereka, terjadi pertikaian yang dimana Jang Dong-soo menyiksa anak buah Sandong. Di kantor polisi, para detektif sedang membahas kasus pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Banyaknya asumsi dari para polisi membuat Tae-suk langsung memberitahu mereka bahwa kasus ini adalah pembunuhan berantai. Namun, kepala detektif tampaknya menganggap omongan Tae-suk hanyalah omong kosong yang membuat ia meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Jang Dong-soo yang sedang menyetir pada malam hari dengan keadaan hujan ditabrak oleh seorang lelaki dari belakang. Jang Dong-soo keluar dari mobil dan memandangi lelaki tersebut. Lelaki itu menunduk dan meminta maaf kepada Jang Dong-soo. Tampaknya, Jang Dong-soo tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi dan hendak memasuki mobilnya untuk kembali pulang. Tanpa disangka, lelaki itu menusuk Jang Dong-soo dengan pisau berkali-kali tanpa ampun. Sempat terjadi perlawanan antara mereka saat Jang Dong-soo menahan pisau itu dengan telapak tangannya. Namun karena luka tusukan yang ia dapat, Jang Dong-soo pun terjatuh lemas. Jang Dong-soo langsung dibawa ke rumah sakit dan di sisi lain anak buahnya melakukan penyerangan pada kelompok Sandong karena mereka mencurigai pihak Sandonglah yang melakukan itu pada Jang Dong-soo. Ternyata Jang Dong-soo benar-benar pantas disebut sebagai ketua mafia. Dengan luka yang begitu parah, ia selamat dari serangan pembunuh tersebut. Tae-suk pun mengunjungi Jang Dong-soo di rumah sakit. Ia bertanya tentang apa yang terjadi, namun Jang Dong-soo menghiraukannya. Sandong juga mengunjungi Dong-soo dan mengatakan bahwa bukan ialah pelaku pembunuhan itu, dan ia tidak terima dengan apa yang anak buah Jang Dong-soo lakukan dengan anak buah Sandong. Kejadian penyerangan ini sepertinya membuat reputasinya sebagai seorang kepala mafia terancam. Ia berniat untuk mencari dan membunuh si pembunuh berantai itu dengan tangannya sendiri. Pada malam hari, si pembunuh berantai itu tampaknya sedang menunggu seseorang. Setelah melihat seseorang yang ia tunggu, ia langsung menikamnya berkali-kali. Ternyata anak si lelaki yang ia bunuh itu adalah seorang perempuan yang disewa oleh Jang Dong-suk untuk menggambar si pembunuh berantai dengan semua ingatannya. Keesokan harinya, Tae-suk mengunjungi Dong-suk di markasnya. Tae-suk ingin menanyakan semua yang terjadi dengan Dong-suk dan ingin mengetahui ciri-ciri si pembunuh tersebut. Dong-suk tampak tidak memperdulikan Tae-suk dan hanya berfokus untuk membunuh si pembunuh berantai itu dengan tangannya sendiri. Namun atas kerugian-kerugian yang ia dapat setelah namanya tercemar, ia akhirnya menelepon kembali Tae-suk dan mengajaknya untuk bekerja sama. Pada pertemuan antara Tae-suk dan Dong-suk, mereka melakukan perjanjian-perjanjian untuk tidak menyangkut pautkan polisi pada kasus ini. Dong-suk juga rela menyediakan biaya dan anak buahnya. Dan yang ia butuhkan dari Tae-suk hanyalah untuk menyelidiki semua bukti-bukti yang ia dapat. Dan akhir dari perjanjian mereka ialah siapa yang mendapat si pembunuh berantai tersebut terlebih dahulu bebas melakukan apa saja terhadap si pembunuh tersebut.
Keesokan harinya, Taesuk mengajak dua kerabatnya untuk bekerja sama secara rahasia. Mereka mulai menyelidiki semua barang-barang bukti dan semua dibiayai oleh Dongsuk. Keesokan harinya, Dongsuk memiliki rencana untuk membunuh Sandong, agar reputasi dia sebagai gangster besar kembali lagi. Ia membunuh Sandong dengan membuat semua bukti-bukti bahwa si pembunuh berantai itulah yang melakukannya. Taesuk yang mengetahui bahwa pelakunya adalah Dongsu langsung mengunjunginya dan terjadi pertikaian antara mereka berdua. Kasus-kasus pembunuhan ini pun sudah semakin heboh di Korea Selatan. Mereka menuntut agar polisi lebih cepat lagi dalam menemukan si pembunuh tersebut. Akibatnya, detektif yang diutus untuk menyelidiki kasus ini pun diganti dengan detektif-detektif baru. Di sisi lain, si pembunuh berantai yang melihat berita tentang pembunuhan Sandong tidak terima dan mengatakan dengan keras bahwa bukan dialah pelakunya. Dongsu dan anggota-anggotanya mengunjungi pemakaman Sandong. Di sisi lain, si pembunuh berantai itu juga secara berhati-hati ikut mendatangi pemakaman. Ia memberikan surat kepada adik Sandong. Setelah pulang dari pemakaman, ia mencari mangsanya lagi dan membunuh orang itu dengan keji. Pada malam itu, Dongsuk dan Taesuk bertemu untuk menyelidiki mobil si pelaku. Tiba-tiba sekelompok orang datang menyerang mereka berdua. Itu adalah kelompok dari anak buah Sandong, karena sudah diprovokasi oleh surat yang diberikan oleh si pembunuh tersebut. Keesokan harinya, Taesuk berniat untuk menjebak si pembunuh berantai itu. Menyadari kehadiran si pelaku, Taesuk dan teman-temannya pun mengejar si pelaku tersebut, namun hasilnya sia-sia. Di sisi lain, kerabat Taesuk menemukan sidik jari lain dan menyuruhnya untuk mencari orang tersebut. Taesuk langsung mengunjungi rumahnya dan melihat hal-hal aneh di kamar tersebut. Ia juga menemukan foto yang sangat mirip dengan ilustrasi gambar yang diberikan oleh Sandong. Taesuk beserta kerabatnya dan juga kelompok Sandong sudah siap menyusun rencana untuk menangkap si pembunuh berantai itu. Sandong mengutus semua anggotanya untuk mencari si pelaku karena Taesuk sudah mendapatkan fotonya. Mereka juga sudah mengetahui markas si pembunuh tersebut dan mencari di segala tempat. Keesokan harinya, Sandong bertemu dengan seorang siswa SMA dalam keadaan hujan sedang menunggu bis. Sandong menawarkan payungnya untuk dibawa oleh anak itu. Tim Sandong dan tim Taesuk pun melakukan makan dan minum bersama. Tiba-tiba mereka melihat berita pembunuhan dan melihat korbannya menggunakan payung yang sama seperti yang diberikan oleh Sandong. Mereka pun langsung beraksi untuk mencari si pelaku pembunuhan berantai itu. Salah satu dari mereka menemukan satu apartemen di mana itulah markas si pembunuh berantai tersebut. Mereka pun menunggu si pembunuh tersebut untuk kembali. Saat mereka melihat si pembunuh dan hendak untuk menangkapnya, tampaknya si pembunuh berantai itu menyadari dan berlari kencang dengan mobilnya. Sandong dan asistennya menyebar untuk mengejar si pelaku. Si pelaku berhasil menyerang dan menusuk-nusuk asisten Sandong. Sandong yang melihat asistennya terluka parah langsung mengejar si pembunuh itu dan mendapatinya di satu ruangan karaoke dan langsung menyiksanya tanpa ampun. Sandong membawa si pembunuh itu ke markasnya dan menyiksanya tanpa ampun. Saat hendak membunuh, tiba-tiba Taesuk datang menabrak Sandong dengan mobilnya. Ia pun menangkap si pembunuh berantai itu dan membawanya ke kantor polisi. Taesuk juga melaporkan perbuatan-perbuatan Sandong hingga membuat dia menjadi buronan. Pada saat Taesuk menyelidiki si pembunuh berantai itu, ternyata mereka tidak memiliki bukti yang konkret untuk menghukumnya. Di pengadilan, tiba-tiba Sandong masuk ke ruang pengadilan untuk bersaksi sebagai salah satu korban yang selamat. Sandong mau menjadi saksi setelah dibujuk oleh Taesuk pada saat pertemuan mereka berdua. Di ruang pengadilan, Sandong bersaksi dan menceritakan semua kejadian dia saat diserang si pembunuh tersebut. Ia juga menunjukkan bukti-bukti luka tusukan di tubuhnya. Tampaknya saat ia bersaksi, terlihat si pembunuh berantai itu menang. Setelah berhasil menjebloskan si pembunuh tersebut ke dalam penjara,
Taesuk dan kerabatnya mendapat kenaikan jabatan. Di sisi lain, saat pengantaran Sandong ke dalam selnya, ia melihat si pembunuh itu sedang membaca buku. Ternyata, syarat agar ia mau bersaksi di pengadilan tersebut ialah Taesuk harus membuatnya berada di satu sel dengannya. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk review film kita kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.